Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi ke channel saya Rifa Humaya, dan di sini saya akan mereview satu video yang berjudul Easy Trick Using Fiberglass, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai trik mudah menggunakan kekuatan fiberglass. Dalam video tersebut yang dibahas adalah kegunaan fiberglass sebagai bahan struktur dan bahan modifikasi. Disebutkan pula bahwa fiberglass memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama, seperti pada gambar di samping ini, disebut sebagai broadcloth. Broadcloth ini merupakan bahan yang sangat murah dan bentuknya sangat umum, dan memiliki sekitar 6-8 ons gram persegi atau dalam satuan yard, atau dalam 200-250 meter persegi, dalam bentuk tenunan polos dan sangat terbuka. Broadcloth ini juga sangat awet dengan epoksi, dan memiliki bentuk seperti gulungan yang besar, seperti ada pada gambar di samping, dan ini dinamakan sebagai fiberglass tape, yang memiliki jahitan tepi dan tidak terurai pada bagian akhir. Yang kedua, fiberglass memiliki berbagai macam ketebalan. Yang berada pada gambar di samping, ini memiliki 7 kali lebih berat dan tebal, dan memiliki struktur yang sangat kasar. Tapi, bahan ini juga dapat membuat kekuatan dengan hanya bisa dikatakan satu lapisan broadcloth. Yang ketiga, adapun bahan yang ada seperti pada gambar, ini memiliki serat tenun di bagian dalam, dan alas di permukaan belakang yang akan menahan epoksi, dan baik digunakan untuk merekatkan permukaan yang tidak rata. Dan bahan ini disebut sebagai e-glass atau electrical grade glass silika oksida. Yang keempat, ada bahan seperti yang digambar di samping ini. Bahan ini digunakan untuk memperkuat panel kaca yang sudah jadi dan digunakan untuk alas meja bagian atas, dan bahan ini sangat homogen. Yang kelima yang ada pada gambar di samping ini adalah S-glass. Huruf S merupakan singkatan dari struktural atau bisa mewakili safir. Dengan bahan utama aluminium oksida sebagai pengganti silika dioksida, dan ini sangat kokoh dan juga lebih tangguh, dan pula tersedia dengan tenunan yang sangat erat atau rapat. Selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang kekuatan dan kekakuan. Check it out! You take a monolithic piece of material and you bend or you stress it. Most of the stiffness and most of the strength comes from the surface layers, but the weight comes evenly from the inner layers. And so if Dalam video tersebut ada seorang pria dewasa yang sedang memberikan contoh dengan mengambil sepotong bahan monolitik, kemudian dibengkokkan dan ditekankan, sehingga menurut beliau bahwa besar kekuatan dan besar kekakuan berasal dari permukaan, tapi beratnya berasal dari lapisan dalam secara merata. Bahan yang keenam, yang ada pada gambar di samping, disebut sebagai styrofoam dengan ketebalan 2,5 cm. Ini cukup fleksibel. Bahan ini ringan dan memiliki sekitar berat 55 gram. Tetapi, jika dilapisi oleh broadcloth dan epoksi, bahan ini bisa membuat menjadi kaku. Dan kita sekarang lihat video selanjutnya. Check it out! this is the same panel, it weighs about 10 grams more. If I place this in this vise, lock it down, and I put a lead weight on the end of this, you can see that it hardly bends the panel. I can even put twice as much lead on here, still can support it. But if I take the same piece of material without the surface reinforcement, place it in the vise, like this, and put just one of the lead weights on here, it's just about ready to break. This won't work. So as a consequence, dalam video tersebut diperlihatkan bahwa styrofoam yang telah dilapisi broadcloth dan epoksi terlihat lebih kuat dan kaku daripada styrofoam yang belum dilapisi. Styrofoam yang belum dilapisi broadcloth dan epoksi terlihat mudah rapuh dan mudah patah, sehingga bahannya tidak kuat dan kaku. Teknik tersebut dapat dikatakan atau akan menghasilkan suatu bahan modifikasi kekakuan dan kekuatan lebih tinggi dari bahan sebenarnya dengan menggunakan fiberglass yang direkatkan dengan epoksi. Dan jika ingin membuat suatu bahan menghasilkan ketahanan lebih tinggi, bisa dengan menggunakan S-glass. Yang ada pada gambar di samping ini yaitu beliau telah melapisi suatu bahan secara merata sehingga pola tenunan terisi dan permukaannya halus seperti kaca, dan teknik ini disebut sebagai bright finish, yang berarti dapat melihat pola butiran yang juga kompatibel dengan cat. Kemudian ada video yang memperlihatkan cara bright finish. Yang pertama dilakukan adalah simpan papan, kemudian lapisi papan tersebut dengan broadcloth dan dilapisi lagi broadcloth tersebut dengan epoksi. Ini dia videonya, check it out. Ada dua teknik yang beliau lakukan, yaitu yang pertama dengan melapisi epoksi di atas broadcloth yang seperti ini.
Namun menurut beliau ada masalah dengan teknik yang digunakan ini, yaitu beliau bekerja secara menanjak atau mengoles epoksinya dari bawah ke atas. Jadi semua gelembung yang berada di bawah pola wafel serat mengandung udara, dan beliau mendapat cairan yang dicoba untuk diturunkan ke bawah udara sehingga harus bertukar posisi. Namun itu agak sulit dan bekerja melawan gravitasi, sehingga beliau memiliki alat khusus yaitu disebut sebagai bubble buster, karena corrugationnya menghasilkan banyak tekanan dan saat menggosokkannya di permukaan untuk mulai mendorong serat ke bawah dan membuat gelembung yang terbentuk di bawahnya untuk keluar. Teknik kedua yang digunakan adalah di mana dioleskan epoksi terlebih dahulu di atas papan seperti yang terlihat pada video ini. Kemudian dilapisi dengan boot cloth. Dengan teknik ini, epoksi sudah berada di bawah dan udara ada di atas. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menunggu kain fiber menyerap epoksi secara perlahan dan dapat dipercepat dengan menggosok secara perlahan menggunakan jari. Dan memunculkan semacam poin lain dalam teknik ini, yaitu setelah bahan ini menjadi tembus cahaya, beliau mendapatkan semua nilai struktural yang menghubungkan semua serat mikroskopis kecil, sehingga permukaan tadi akan menghasilkan permukaan yang sangat kasar. Jika menginginkan permukaan yang halus, maka dalam pengerjaan epoksi kita harus memanfaatkan waktu. Saat epoksi terdiri dari dua komponen monomer, saat dua komponen itu tercampur, maka akan terjadi polimerisasi. Campuran itu akan mengental sampai pada titik di mana teksturnya mulai mengeras dan lengket. Pada saat itu mulailah dengan dilapisi epoksi kembali. Dengan teknik ini akan membuat permukaan menjadi lebih halus. Dan untuk mempercepat pengerjaannya bisa dengan menggunakan panas dengan penambahan 10 derajat dari suhu epoksi, bisa meningkatkan kecepatan 2 kali lipat. Dan dalam video tersebut beliau menggunakan heating pad dan diperlihatkan cara penggunaannya. Dalam video tersebut juga diperlihatkan bagaimana cara menggunakan fiberglass dan epoksi dalam permukaan yang melengkung. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi.